Kita beralih ke Sumatera Utara, kan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Pasalnya terdakwa terlibat dalam penggelapan 19 kg barang bukti sabu hasil tangkapan di perairan Seilunang, Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Medan, ada Alif yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Alif, bisa dijelaskan perkara ini bermula bagaimana? Halo rekan Dea, terima kasih. Perlu disampaikan bahwasanya perkara ini bermula pada 19 Mei 2021 lalu, di mana Satpol Air Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan satu buah kapal kaluk yang diduga membawa narkotika seberat 76 kg. Di mana saat itu eh, Satuan Polair menghubungi Kanit 1 Narkoba yang saat ini menjadi terdakwa dan telah divonis mati. Nah, saat itu mereka berencana untuk menyisihkan 19 kg sabu yang hasil tangkapan dari kapal kaluk tersebut. Kira-kira seperti itu, Dea. Ya, selain Kanit 1 Narkoba Polres Tanjung Balai ini, siapa lagi yang diputus mati? Adakah terdakwa lain? Ya, terima kasih, Dea. Untuk semalam ada 5 orang yang divonis mati. 3 diantaranya adalah polisi, di mana yang pertama Waryono selaku Kanit 1 Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai, kemudian Tuharno komandan kapal dari Polair Polres Tanjung Balai, dan yang satu lagi adalah Agung, Bribka Agung, yang dimana bertugas sebagai perantara antara penjual narkotika dengan Waryono. Kira-kira seperti itu, Dea. Iya, tadi disebutkan berarti seluruh terdakwa ini ya dijatuhi vonis mati. Lalu apa pertimbangannya dari hakim? Ya, pertimbangan dari hakim sendiri dia mengatakan bahwasanya ketiga pelaku ini adalah seorang polisi, di mana yang harusnya menjadi pengayom masyarakat malah menjadi musuh masyarakat. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim adalah merusak instansi Polri, di mana masyarakat saat ini dianggap di Tanjung Balai menganggap polisi adalah sebagai bandar narkotika. Kira-kira. Baik, terima kasih rekan Alif untuk laporan Anda dari Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.